Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Di antaranya adalah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan kita pembacaan dari kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah baca pada bab pertama, kemudian dalil yang pertama, yaitu bab pertama tentang Fadlul Islam, tentang keutamaan Islam, dan ini adalah bab yang dijadikan sebagai judul kitab ya, bab pertama kemudian dijadikan sebagai judul kitab tentang Fadlul Islam ya, keutamaan, keistimewaan, kelebihan agama Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah baca dalil yang pertama, yaitu tentang pada surat Al-Maidah ayat yang ketiga ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina ya, yang ini intinya adalah mencakup tentang 3 poin. Pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam. Kemudian yang kedua, bahwasanya agama Islam adalah nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita syukuri. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Islam adalah agama yang diridhoi, yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah mengutus nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak agama yang lain selain hanya Islam. Adapun agama-agama yang lain mereka semuanya adalah batil. Itu dalil yang pertama. Kemudian di sini Syekh itu membawakan tentang dalil tentang keutamaan Islam itu ada 8. Ya, 3 dari Al-Qur'an. Kemudian 3 lagi dari hadis, kemudian 2 dari asar para sahabat. Kemudian kita masuk pada dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala, yaitu pada surat Yunus ayat yang ke-104, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalihi ta'ala qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakin min dini fala a'budul ladina ya'buduna min dunillah. Wahai sekalian manusia, atau katakanlah wahai sekalian manusia ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakki min dini ya, apabila ya, kalian ragu terhadap agamaku, yaitu agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah ya, maka aku tidak menyembah ya, sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum, akan tetapi aku menyembah Allah yang mewafatkan kalian ya. Ini dalil kedua yang dibawakan oleh penulis, yaitu surat Yunus ayat yang ke-104, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ya, ini ayatnya
ditujukan kepada orang-orang musyrik, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Ditujukan kepada orang-orang musyrik. Wahai sekalian manusia, apabila kalian ragu terhadap agamaku, yaitu agama Islam, ya, dimana agama Islam itu adalah agama tauhid. Agama tauhid mengesahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Maka aku tidak menyembah yang kalian sembah selain Allah. Ya, akan tetapi aku menyembah Allah yang mewafatkan kalian. Ya. Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan Islam. Apa yang menunjukkan tentang keutamaan Islam? Bahwasanya agama Islam, dalam agama Islam yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zat yang berhak untuk disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam agama-agama yang lain yang disembah mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah Yesus, ya, bahkan ada yang menyembah, kalau di India sana Vrindavan itu menyembah sapi, tikus dan macam-macam. Adapun agama Islam dia adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, zat yang berhak disembah. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan agama Islam, ya, bahwasanya yang disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, memang benar-benar yang berhak untuk disembah, ya, karena dia yang dapat menghidupkan dan mematikan. Kemudian dalil yang selanjutnya itu dalil yang ketiga pada surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ya, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kepada rasulnya, yu'tikum kiflaini min rahmatih, niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian, ya, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum, dan Allah akan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan dia mengampuni kamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini dalil yang ketiga yang penulis bawakan yang menunjukkan tentang keutamaan agama Islam. Dan ayat ini asalnya ditujukan, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, ditujukan kepada orang-orang ahli kitab. Kalau tadi surat Yunus ditujukan kepada kaum musyrikin, para penyembah berhala. Adapun ayat yang pertama surat Al-Maidah yaitu orang-orang beriman, ya, kaum muslimin. Adapun Al-Hadid yang ayat ke-28 ini ditujukan asalnya kepada orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ya. Wahai orang-orang yang beriman, itu asalnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, ya. Ini menunjukkan tentang keutamaan Islam, bahwasanya diantara keutamaan dalam agama Islam itu, agama Islam adalah memerintahkan untuk bertakwa. Dan makna takwa yang sering kita dengar adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian perintah yang paling besar dalam Islam itu apa? Tauhid. Kemudian larangan yang paling besar dalam Islam adalah syirik. Ini juga masuk makna takwa dan hakikat dari makna takwa, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Mengerjakan perintah Allah, perintah yang paling besar adalah tauhid, kemudian meninggalkan larangan, dan larangan yang paling besar adalah syirik. Maka ayat ini juga menunjukkan tentang keutamaan
agama Islam, memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wa aminu bi rasulihi, kemudian berimanlah kepada rasulnya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus ya kepada umatnya. Kalau kalian beriman, yu'tikum kiflaini mi rahmati, maka Allah akan memberikan kepada kalian 2 bagian yang besar dari rahmatnya. Allah akan memberi rahmat ya kepada orang yang beriman kepada rasulnya. Ya, adapun rahmat yang diberikan kepada kaum muslimin itu bentuknya ada 2, rahmat yang secara umum, ya rahmat secara umum. Kemudian yang kedua, rahmat secara khusus. Ya, rahmat secara umum ya sama seperti yang diberikan kepada orang kafir, ya diberi kenikmatan sehat, makanan dan seterusnya. Adapun rahmat secara khusus yaitu berupa keimanan, dan itu hanya diberikan kepada orang-orang beriman. Kalau orang-orang kafir mereka hanya mendapatkan satu rahmat, yaitu rahmat yang secara umum. Rahmat secara umum. Adapun rahmat secara khusus itu hanya diberikan oleh orang-orang yang beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis, itu Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Kemudian satu rahmatnya Allah bagikan di dunia. Jadi semua kenikmatan yang ada di dunia itu hakikatnya hanya satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sisanya 99 Allah sisakan, simpan nanti di akhirat, dan akan diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman. Nah, satu rahmat saja sangat luar biasa. Yu'tikum kiflaini mi rahmatihi, maka Allah akan memberikan bagian yang besar dari rahmatnya. Rahmat di dunia berupa meluk agama Islam, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, kemudian Allah akan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Ya, di sini ada yang mengartikan yaitu cahaya di sini adalah cahaya Islam. Ya, cahaya yang menerangi. Ya, kalau seorang dalam kegelapan kemudian tahu-tahu dia mendapatkan cahaya, maka itu termasuk nikmat yang besar. Ya, tadinya gelap, tidak lihat apa-apa, bingung, ya, kedangdapan, bahkan sampai terjatuh-jatuh. Tapi tahu-tahu dia mendapatkan cahaya, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Demikian pula Islam itu adalah cahaya yang menerangi ya pemiliknya atau umatnya, yang menunjukkan kepada kebenaran, menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum, kemudian di sini juga menunjukkan tentang kesempurnaan Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kamu dengan sebab kamu memeluk agama Islam. Ya, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini dalil ayat yang ketiga pada surat Al-Hadid, ayat yang ke-28, menunjukkan tentang ya keutamaan agama Islam. Ya, di antara perkara yang ada dalam Islam adalah kita diperintahkan untuk bertakwa. Ya, bertakwa secara umum yang kita kenal adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Perintah yang paling besar dalam Islam adalah tauhid, kemudian larangan yang paling besar dalam Islam adalah syirik. Kemudian orang yang beriman kepada Rasulnya atau Nabi Muhammad SAW, mereka akan mendapatkan ya bagian yang besar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan 2 rahmat, rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Ya, kemudian juga akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk dalil yang selanjutnya, yaitu masuk kepada hadis.
Wa fi sahihi, ya, wa fi sahihi, ya, dalam sebuah hadis yang sahih. Di sini maknanya bisa merujuk kepada kitab, yaitu Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, atau keduanya Sahih Bukhari dan Muslim. Atau makna yang kedua, wa fi sahihi, maksudnya adalah dalam hadis yang sahih pada sifatnya. Kalau yang pertama pada nama kitab. Tapi dalam hadis ini disebutkan itu tentang kitab Sahih Bukhari. Wa fi sahih an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Dalam hadis sahih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, masalukum wa masalu ahlil kitabaini. Ini Allah membuat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan. Ya. Masalukum wa masalu ahlil kitabaini, permisalan kalian. Permisalan kalian di sini siapa? Umat Islam atau para sahabat. Para sahabat ya umat Islam. Permisalan kalian yaitu umat Islam, wa masalu ahlil kitabaini, dan permisalan dua ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Kama sali rajulin istajara ujaro'a, yaitu seperti permisalan seseorang yang dia memperkerjakan pegawai. Ya, permisalan seperti juragan, ya, yang dia memperkerjakan para pegawainya. Ya, faqala, kemudian dia berkata, man ya'malu li amalan min ghudwatin ila nisfin nahari ala qiratin. Barang siapa yang bekerja untukku suatu pekerjaan yang dia dimulai dari waktu pagi sampai siang, ya. Barang siapa yang bekerja untukku, ya, yang dia mulai dikerjakan pada waktu pagi sampai waktu siang, nisfu nahar atau menjelang duhur, maka dia akan mendapat, ya, bagian satu qirot atau upah satu qirot. Kemudian fa'amilatil yahud, maka orang-orang Yahudi, ya, mereka yang bekerja dengan akad di atas, ya, dengan akad barang siapa yang bekerja untukku dari pagi sampai siang, maka dia akan mendapatkan upah satu qirot, ya, satu qirot itu termasuk bagian yang besar. Maka akhirnya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh orang-orang Yahudi sesuai dengan akad di atas. Kerja dari pagi sampai menjelang duhur akan diberi upah sebesar satu qirot. Kemudian sumakol, kemudian berkata lagi, man ya'malu li minisfin nahari ila salatil asri ala qiratin. Barang siapa yang bekerja untukku, ya, dari siang sampai waktu sholat asar, maka dia juga akan mendapatkan upah satu qirot. Fa'amilatin nasoro, maka, ya, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh orang-orang Nasrani sesuai dengan akad tersebut, ya, dimulai dari asar atau setelah duhur, ya, setelah duhur sampai waktu asar, maka dia akan mendapat, ya, gaji atau upah sebesar satu qirot. Kemudian selanjutnya sumaqala man ya'malu li min salatil asri ila an taqiba syamsu ala qirataini. Barang siapa yang bekerja untukku dimulai dari waktu asar sampai matahari terbenam, maka dia akan mendapat upah dua qirot. Ya, maka kata Rasul, fa antum hum, maka itu adalah kalianlah, yaitu umat Islam yang bekerja pada waktu asar sampai menjelang maghrib dengan mendapat upah dua qirot. Ya.
upahnya yang paling banyak yang mana? Yang Yahudi, Nasrani, atau yang umat Islam? Yang umat Islam. Yahudi dari pagi sampai siang sekitar 6 jam. Itu upahnya 1 qirot. Kemudian Nasrani dari tengah siang atau duhur sampai asar sekitar 3 jam. Itu upahnya 1 qirot. Kemudian kaum muslimin bekerja dari asar sampai menjelang maghrib, hampir 3 jam kurang. Tapi dia diberi upah 2 qirot. Upah yang lebih besar dengan amalan yang atau pekerjaan yang lebih ringan. Faqadibatil yahudu wan nasara, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka murka. Mereka marah. Faqalu, maka mereka berkata, malana aksaru amalan wa qala ajran. Bagaimana ini kita yang bekerja lebih lama tapi ternyata upahnya lebih sedikit. Qala, maka dijawab, hal naqastukum min ajrikum syai'an. Maka dijawab, ini sebagai permisalan saja ya. Apakah aku telah mengurangi dari jatah kalian atau upah kalian? Padahal tadi kalian bekerja sesuai dengan kesepakatan. Barang siapa yang bekerja untukku dari pagi sampai duhur, maka dia upahnya 1 qirot. Itu sudah kesepakatan. Berarti di sini juragannya dolim atau tidak? Enggak dolim, karena sudah bekerja sesuai kesepakatan. Dan dia berhak memberikan upah kepada pekerjanya sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang kedua, kepada Nasrani bekerja dari duhur sampai asar, upahnya juga 1 qirot. Dan ini juga bukan kedoliman karena sudah disepakati sebelumnya. Makanya tadinya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka murka. Bagaimana ini kita yang bekerja lebih lama tapi ternyata upahnya lebih sedikit? Maka sini jawab, apakah aku telah mengurangi bagian kalian, mengurangi hak kalian? Jawabannya, orang Yahudi dan Nasrani mengatakan qalu la, tidak. Karena tadi bekerja sesuai dengan kesepakatan, tidak ada unsur kedoliman. Kemudian qala, dzalika fadli utihi man asya'u. Itu adalah keutamaanku. Ini yang berfirman adalah, yang berkata adalah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keutamaanku yang aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Bisa ditangkap enggak? Jadi intinya di sini menunjukkan tentang keutamaan agama Islam. Di antara keutamaannya umat Islam diberi pekerjaan amalan yang sedikit tapi dia mendapatkan ganjaran pahala yang banyak. Ini kesimpulannya. Wajhul istidlal atau syahid dari bab ini. Bahwasanya agama Islam diberi amalan yang sedikit, amalan yang ringan, tapi dia mendapatkan pahala yang besar. Dan sudah kita saksikan, bahkan kita lakukan. Contohnya yang kemarin puasa Arafah, puasanya 1 hari tapi dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Nanti ada puasa Asyura, puasa 1 hari menghapus dosa 1 tahun. Ada 1 malam yang barang siapa beribadah pada malam tersebut, maka dia seperti beribadah 1000 bulan dan seterusnya. Amalannya sedikit tapi pahalanya banyak. Beda dengan umat-umat terdahulu. Mereka amalannya berat-berat. Amalannya susah-susah. Tapi ganjarannya tidak seperti sebesar apa yang dimiliki oleh umat Islam. Maka ini termasuk keutamaan dari agama Islam. Beramal sedikit, umurnya sedikit, tapi diberi ganjaran yang besar. Maka kita bersyukur diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil yang keempat berupa hadis. Kemudian dalil yang kelima,
Dalil yang kelima, wa fihi aidon, dan di dalamnya, itu dalam kitab As-Sahih. Ya, di sini Sahih Bukhari. Wa fihi aidon, dalam kitab Sahih Bukhari juga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, adalallahu anil jumu'ati man kana qablana. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kita perihal mendapatkan hari Jumat. Ya, orang-orang sebelum kita, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka untuk mendapatkan hari Jumat, hari yang istimewa. Kemudian fakana lil yahudi yaumus sabti, ya, maka jadilah hari Sabtu itu adalah hari untuk orang Yahudi, yaitu di sini maksudnya adalah hari raya. Wa kana lin nasara yaumul ahad, kemudian untuk orang Nasrani itu pada hari Ahad. Faja'allahu bina fahadanallahu liyaumil jumu'ati, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita dan memberi petunjuk untuk kita pada hari Jumat. Wa kadzalika hum tabaun lana yaumal qiyamati, kemudian demikian pula mereka akan mengikuti kita pada hari Jumat. Nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita adalah umat yang terakhir, ya, di penduduk bumi ini, wal awwaluna yaumal qiyamah, dan kita adalah umat yang pertama kali pada hari kiamat. Ya, ini dalil yang kelima, ya, berupa hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan orang-orang sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasrani perihal hari Jumat, hari raya Jumat. Ya, kemudian Allah menetapkan untuk orang Yahudi mereka hari rayanya pada hari Sabtu. Kemudian orang-orang Nasrani mereka menetapkannya pada hari Ahad. Adapun orang Islam Allah jadikan pada hari Jumat, yaitu sebagai hari raya kaum muslimin, dan hari Jumat adalah hari yang mulia, disebutkan sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu, ya, hari, dan memiliki keutamaan yang banyak. Di antaranya pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan pada hari Jumat, ya, itu akan terjadi hari kiamat. Ya, jadi Allah memuliakan kita umat Islam yaitu dengan hari Jumat, hari yang mulia. Kemudian di sini yang menunjukkan tentang keutamaan Islam, bahwasanya kaum muslimin, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kaum yang terakhir, ya, yang ada di muka bumi, akan tetapi mereka adalah kaum yang pertama pada hari kiamat. Ya, di sini pertama pada hari kiamat, ada yang mengatakan pertama kali hisabnya, kemudian pertama kali masuk ke dalam surga dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Ini juga menunjukkan tentang keutamaan agama Islam. Ya, bahwasanya umat Islam adalah umat yang terakhir, tapi mereka umat yang pertama kali, ya, dihisab, kemudian umat yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan tentang keutamaan Islam. Kemudian dalil yang selanjutnya, dalil yang keenam, wa fihi ta'liqan.
dan di dalamnya sebuah hadis yang diriwayatkan secara mu'alaq. Ya, wa fihi dalam Sahih Bukhari diriwayatkan secara mu'alaq. Itu kalau dalam mustalah hadis, hadis mu'alaq itu hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari tetapi tidak disebutkan rawi-rawinya Imam Bukhari, atau bisa menghilangkan guru pertama, rawi pertama setelah Imam Bukhari, misalkan Imam Ahmad, tapi Imam Ahmadnya tidak disebutkan, dibuang langsung kepada sahabat, kemudian langsung kepada Rasul. Atau bisa saja yang dibuang itu Bukhari mengatakan, kemudian gurunya, kemudian sahabatnya yang dibuang, tidak disebutkan. Atau dihilangkan semuanya, dari Imam Bukhari langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini banyak hadis-hadis ya riwayat Imam Bukhari yang disebutkan secara mu'alaq. Ya, secara mu'alaq tidak disebutkan perawinya. Ya, tapi kalau disebutkan oleh Imam Bukhari, apalagi dalam sahihnya walaupun mu'alaq, itu sudah dipastikan tentang kesahihannya. Itu kurang lebih tentang sedikit tentang mustalah hadis, tentang hadis mu'alaq. Wa fihi ta'liqan. Dalam Sahih Bukhari ya secara mu'alaq. Jadi Imam Bukhari langsung menyebutkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabu dini ilallahi, ya, agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala al-hanifiyah as-samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hanifiyah. Ya, Al-Hanifiyah maksudnya adalah ya secara garis besar itu tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala, menuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selainnya. Itu makna Hanifiyah. Ya, itu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Al-Hanifiyah itu milatu Ibrahim. Ya. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Hanifiyah, yaitu tauhid, kemudian as-samhah, yaitu agama yang mudah. Ya. Dan tauhid di sini adalah, atau agama yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala di sini maksudnya adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Agama sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, mereka juga bertauhid. Ya, tetapi yang paling dicintai adalah agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Yang agama dengannya ya kita ikuti, kita yakini. Maka kita bersyukur tentang keutamaan agama Islam ini, termasuk agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hanifiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian as-samhah. Ya, agama Islam adalah agama yang mudah dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Ya, dalam Islam diberi kemudahan-kemudahan yang sangat banyak. Semisalkan dalam sholat, ya, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Ya, pertama dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu maka dengan duduk. Duduk dengan mampu maka dengan berbaring. Ya. Berwudu nggak mampu dengan tayamum. Tayamum nggak mampu, ya, nggak ada yang mentayamumkan, nggak ada yang membutuhkan, nggak bisa. Ya sudah, langsung mengerjakan sholat saja. Ini termasuk samha, kemudahan dari agama Islam. Maka sangat disayangkan ya banyak dari kaum muslimin mereka mengaku beragama Islam tapi sangat berat sekali untuk mengerjakan yang namanya sholat ini. Ya, padahal di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan ya bagi orang yang tidak melakukan dengan sempurna. Ya. Ya, jadi agama Islam adalah agama yang membawa kemudahan dibandingkan dengan agama-agama yang dahulu. Ya. Agama yang dahulu ya, mereka kalau bertobat ya, itu tobatnya dengan cara apa? Bunuh diri. Kalau melakukan dosa besar kemudian suruh bertobat, tobatnya adalah dengan membunuh dirinya.
Kalau dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, taubatnya tinggal ya beristighfar, menyesal, tidak mengulangi lagi, ya bertekad tidak mengulangi lagi pada waktu yang akan datang. Ya, bertobat kembali kepada Allah, beristighfar, cukup tanpa membunuh diri. Ya, itu agama yang mudah. Ya. Kemudian perihal masalah apa namanya? Ketika terkena najis. Ya, kalau dalam agama dahulu yang karena najis baju kita wajib disobek. Ya. Kalau dalam Islam tidak, memberi kemudahan, hanya disuruh untuk dibersihkan, dicuci. Maka cukup kalau sudah cuci bersih, besoknya bisa dipakai kembali. Adapun umat dahulu tidak. Kalau sudah kena najis ya disobek, bahkan dibakar, dibuang. Nah, itu merepotkan. Dalam Islam itu memudahkan dan seterusnya. Ya, kita jeda adzan dulu, silakan. Ya, kita lanjutkan. Ya, tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu dini ilallahi al-hanifiyatu as-samhatu. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-hanifiyah, yaitu mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan as-samhah. Ya, al-hanifiyah ini dalam masalah tauhid. Kemudian as-samhah dalam syariatnya. Agama Islam memberikan kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan agama-agama terdahulu. Ya, agama terdahulu mereka harus bertobat, suruh untuk bunuh diri. Kemudian agama terdahulu kalau mereka mendapatkan ghanimah harta rampasan perang. Ya, ketika terjadi peperangan kemudian mendapatkan harta rampasan perang, zaman dahulu suruh dikumpulkan. Kemudian hartanya dibakar. Ya, kalau zaman Nabi kita Muhammad SAW ketika mendapatkan ghanimah, maka boleh untuk dibagi-bagi sesuai dengan syariat Islam. Kemudian dalam agama dahulu, ya, ketika terjadi pembunuhan baik sengaja maupun tidak sengaja, maka wajib dikisos, yaitu dibunuh balik. Adapun kalau dalam Islam, ya, itu kalau membunuhnya tidak sengaja maka tidak wajib kisos, jadi ganti dengan diat, dengan tebusan. Beda kalau sengaja sama dikisos. Ya, jadi intinya agama Islam adalah agama yang memberi kemudahan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam masalah salat, ya, umatnya Nabi Musa alaihissalam dulu mereka diwajibkan untuk melaksanakan salat sebanyak 50 waktu. Ya, kemudian Nabi kita Muhammad SAW diringkas menjadi hanya 5 waktu, tetapi mendapat ganjarannya sama dengan 50 waktu. Ya, luar biasa. Amalannya sedikit, tetapi ganjarannya lebih besar dibanding dengan agama-agama terdahulu. Itu pun masih banyak kaum muslimin mereka yang enggan melaksanakan sholat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengistiqomahkan kita sampai akhir hayat kita, kemudian memberikan petunjuk kepada kaum muslimin yang mereka masih berat untuk melaksanakan sholat. Ya, padahal dalam praktek keseharian banyak dari kalangan kaum muslimin mereka kita bepergian, ya, safar ke tempat yang jauh mereka kuat, bahkan naik gunung, ya, yang beratnya luar biasa mereka kuat. Nah, tetapi menuju masjid hanya 50 meter, ya, 100 meter dengan fasilitas yang komplit. Jalan kaki malas bisa dengan kendaraan, ada sepeda, ada motor dan seterusnya. Itu masih terasa berat. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kepada agama Islam, kemudian dimudahkan untuk mengerjakan, mengamalkan syariatnya. Ya, agama Islam adalah agama yang mudah. Ini juga menunjukkan tentang keutamaan dari agama Islam. Ya, kemudian yang selanjutnya dalil yang ketujuh itu berupa asar, riwayat dari sahabat An Ubay ibn Ka'bin, dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, alaikum bis sabili
wasunnati. Ya. Wajib atas kalian ya berpegang teguh dengan as-sabil dan as-sunnah. As-sabil di sini ada yang mengartikan itu adalah Islam. Ya. As-sabil bisa maknanya at-thoriq ya, seperti pada at-thoriq atau as-sirat. Ya, seperti pada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi as-sabil, at-thoriq, as-sirat itu artinya sama, yaitu jalan. Ya, dan di sini sabil di sini ada yang mengartikan dengan Islam, sebagaimana ada banyak dari kalangan ulama yang mengartikan ihdinas siratal mustaqim itu maksudnya adalah Islam. Ya. Alaikum bis sabili wa sunnati. Ya, wajib atas kalian berjalan di atas as-sabil dan as-sunnah. Fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakarallaha fa fadat ainahu min khasyatillahi fatamassahun nar. Kemudian karena seorang hamba yang berada di atas as-sabil ya, di atas Islam ya, dan sunnah, ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sampai keluar air matanya, sampai bercucuran, sampai menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Walaysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana faksya'ara jilduhu min makhafatillahi ta'ala illa kana kamasali syajaratin yabisin waraquha illa tahatat anhu dunubuhu kama tahatta an hadhihi syajarati waraquha. Kemudian ya, tidaklah seorang hamba jika dia berada di atas as-sabil dan as-sunnah, ketika dia berzikir kepada Allah sampai kulitnya merinding ya, disebabkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, ini diantara sifat dari orang-orang yang beriman ya. Ketika ia berzikir kepada Allah, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, artinya bergetar. Nah, di sini kulitnya merinding. Ya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa kana kamasali syajaratin yabisin waraquha. Ya, maka dia seperti pohon yang kering. Ya. Kemudian yang mana daun-daunnya berguguran sebagaimana atau dosa-dosanya hamba tersebut berguguran sebagaimana pohon yang kering ya, itu menggugurkan daun-daun tersebut ya, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kulitnya bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diibaratkan seperti pohon kering ya, yang mana daunnya berguguran ya. Dia berzikir kepada Allah karena takut ya, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana pohon yang kering menggugurkan daun-daunnya. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, wa inna qattisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Kemudian sesungguhnya bersikap pertengahan di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dengan menyelisihi as-sabil dan as-sunnah ya, bersikap pertengahan ya, sedang-sedang saja, tapi dia berada di jalan yang benar ya, di jalan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik daripada ya, seorang yang bersungguh-sungguh tapi dia menyelisihi ya, jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisih Islam dan sunnah yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan pentingnya kita dalam beramal ya, untuk terpenuhi dua syarat
Ya, syarat yang pertama ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua adalah berusaha mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak asal-asalan yang penting beribadah, yang penting banyak beribadah, tidak. Ya, nanti ibaratnya kalau dia banyak beribadah saja tidak memperhatikan tentang syarat-syaratnya, ibaratnya itu seseorang yang dia, dalam istilah Jawa itu ada istilah yang namanya kupak pulute ora mangan nangkane. Apa itu? Ya, sudah susah payah, ya sudah naik pohon nangka, ya kemudian manjat, kemudian apa? Ngoceti. Bahasa Indonesia ngoceti apa? Ngupas. Sudah ngupas nangkanya, kena pulutnya kan susah itu. Tapi ternyata ketika sudah dikupas dia nggak makan kan rugi. Ibaratnya orang yang banyak beribadah tapi tidak mengikuti tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah susah-susah, sudah capek-capek, tapi dia tidak mendapatkan pahala, rugi. Ya, kupak pulute ora mangan nangkane. Sudah susah-susah, sudah repot-repot, tapi tidak mendapatkan pahala. Ya, maka di sini kata Ubay bin Ka'ab, pertengahan dalam mengikuti sunnah ya, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh. Ya, tapi dia menyelisihi sunnah. Tapi sini tidak menunjukkan ya, kalau begitu saya yang biasa-biasa saja, tidak. Ya, tetap agama Islam menyuruh kita fastabiqul khairat, bersemangat dalam kebaikan. Kalau ada kebaikan yang kita tahu keutamaannya, kita semangat mengerjakannya. Ya, wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dengan yang demikian, dengan surga yang kenikmatannya besar, hendaknya kalian berlomba-lomba. Ini sebagai gambaran saja. Ya, pertengahan di dalam jalan yang benar itu lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi dia melenceng, menyelisihi jalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini juga peringatan untuk kita. Ya, terkadang kita yang sudah ngaji, ya, kadang kita mengikut sunnahnya bagus, tapi terkadang ikhlasnya itu kita kurang. Kadang ikhlasnya kurang. Sebaliknya orang-orang yang dia semangat beribadah, tidak memperhatikan tentang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang ikhlasnya luar biasa, ya, ikhlasnya luar biasa, tetapi dia menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kekurangan-kekurangan ini hendaknya kita perhatikan. Ya, kita beribadah harus berusaha ikhlas, berusaha mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beribadah dengan ikhlas itu sangat berat. Ya, sebagaimana ya perkataan dari Sufyan As-Tsauri rahimahullah. Ya, ma'alajtu syai'an asyadu alayya min niyati. Tidaklah aku mengobati ya sesuatu yang paling berat daripada mengobati niat aku ini. Kadang berbolak-balik. Ya, lagi ikhlas luar biasa. Tapi terkadang muncul rasa ujub, rasa riya dan seterusnya. Ya, maka ini harus kita perhatikan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha mengikuti ya petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diantara yang menunjukkan tentang keutamaan agama Islam. Ya, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia menangis, ya, maka dia seperti ya akan diampuni dosa-dosanya atau dosa-dosanya berguguran sebagaimana pohon kering yang dia menggugurkan daun-daunnya. Ya, maka di sini ya kita kembali lagi sampaikan, kita berulang-ulang agar terus bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa agama Islam. Ya, semoga kita mampu menjaganya istiqomah sampai akhir hayat kita. Ya, jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan bab tentang keutamaan agama Islam. Nanti insya Allah pertemuan akan datang masih ada dalil satu lagi, kemudian tentang wajibnya ya memeluk agama Islam. Ya, dalam kitab ini disebutkan tentang keutamaan dulu, tujuannya agar kita semangat untuk mempelajari Islam. Ya, keutamaannya banyak. Ya, Islam agama yang mudah
agama yang menghapuskan dosa, agama yang diridhoi Allah dan seterusnya. Kemudian nanti pada bab yang selanjutnya ya kewajiban untuk memeluk agama Islam. Disebutkan keutamaan dulu agar kita semangat, agar kita rindu untuk sungguh-sungguh mempelajari agama Islam yang mulia ini. Sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.